sini kan akan menjelaskan anggaran penjualan nih. Saya memperkenalkan diri. Pertama tuh di sini ada teman saya Arif Matufani. Keduanya saya sendiri ada Rahmat Doil, dan ketiganya ada Syahmat Fauzi, keempatnya Muhammad Khalil, dan kelimanya Khalil Rahman. Apa sih itu anggaran penjualan? Nah, di sini saya akan menjelaskan nih. Anggaran penjualan itu adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Di dalamnya itu akan mencakup rencana terkait jenis produk yang nantinya akan dijual, jumlah, harga jual produk per unitnya, serta waktu penjualan dan tempat atau daerah dilakukan penjualan. Berhasil atau gagalnya perusahaan akan tergantung pada tingkat keberhasilan tim pemasaran dalam meningkatkan penjualannya. Penjualan itu adalah ujung tombak dalam perusahaan untuk mencapai tujuan untuk mencari keuntungan semaksimalnya mungkin. Di sini ada 3. Anggaran penjualan ini dilakukan supaya untuk melihat kemajuan penjualan intens, sehingga juga dilakukan perhitungan forecast penjualan untuk tahun berikutnya. Ini ada 3. Pertama, metode Square, kedua metode semi-aggregate, dan ketiga metode moment. Ini forecast penjualan ini adalah 1. Pertama, tingkat teknik proyeksi tentang permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu pula. Faktornya terbagi menjadi 5. Sifat produk yang kita jual, itu distribusi secara langsung dan tidak langsung, perbandingan pesaing, tingkat persaingan yang dihadapi, data historis yang tersedia. Metode Square itu metode berupa deret skala atau time series yang dibutuhkan penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Nah, maksud dari Square ini tuh kayak kita tuh meramalkan untuk dari pendapatan tahun lalu sama pendapatan ke depan itu kita meramalkan gimana akan mendapatkan hasil tren dari data tersebut. Nah, itu kesamaan itu merupakan metode Square. Ini akan menjelaskan video yang tentang metode Square dalam ramalan penjualan untuk mata kuliah akuntansi ini. Ketahui nih dari PT Doil memproduksi dan menjual produk kue memiliki data sebagai berikut. Ini data dari 2015 sampai 2019 dengan total penjualan per unit terlampir setiap tahunnya, dan untuk harga jual per unit juga terlampir di tahun 2000 dan merencanakan penjualan di daerah. Nah, ini dari 2020 merencanakan penjualan daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan perbandingan 60% untuk Kalimantan Barat dan 42% untuk Kalimantan Tengah dengan pola penjualan tersebut. Mohon maaf sebelumnya ada typo yang saya tulis sini bahwa di Januari itu 5% dan di Februari 10% dan di Maret 15%. 3 bulan keduanya itu juga di sini tertera 20% dan ketiganya 20% dan keempatnya 25%. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa asumsinya itu sama. Notasi penjualannya sekarang yang C, tingkat harga 2020 direncanakan akan dinaikkan 20% dari tingkat harga rata-rata. Yang D-nya tingkat harga pada masing-masing daerah itu sama. Di sini jelaskan bahwa tahun 2015 nih ada penjualan per unitnya 22.000. Nah, itu. Nah, ini tersesuai di tabel ya. Nah, ini yang keduanya, rumus Y sama dengan A tambah B X. Ini total YN ini dibagi 2 yang ini tadi. Nah, ini kan 5. N itu 5. Jadi dia per tahunnya itu 1.600 dibagi 5. Nah, 1.600 dibagi 5 sama dengan 320.000. Yang B total XY. Total XY-nya itu dari 10. Salah. Nah, ini. Total XY-nya itu 450.000 dibagi 10. Ada di sini yang di X, yang ini X2 itu sebenarnya X pangkat 2. Karena saya tidak dapat cara nulis pangkatnya, jadi saya tulis seperti itu. Dibagi hasilnya adalah 45.000. Itu persamaan Square untuk tahun penjualan 2020 itu Y sama dengan A tambah B. Nah, yang A tambah B itu sama dengan X, dikali X itu kayak kuadrat gitu, jadi
Y sama dengan A sama dengan B bunyi 3. Nah, seperti ini caranya. Oke. Ini proyeksi penjualannya, misalnya harga tahun 2020 nih 120% tuh dikalikan harga rata-rata. Nah, di harga rata-rata kan 5 tadi itu sama dengan 42. Nah, yang kayak ini nih, yang ada harga paling bawah 42, yang 5 itu maksudnya 5 tahun. Harga rata-rata dari kelima tahun itu. Jadi dikalikan 120% dikalikan 5 yang harga tadi. Jadi sama dengan 42. Jadi dapatlah 42. Anggaran penjualan 2020 tuh total Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ini 1911 berapa jelaskan cuma dijelaskan apa itu berapa juta nih. Pokoknya itulah ya guys ya teman-teman. Nah itu tuh jawabannya ada di sini, yang ada periode, persen, total penjualan. Kalimantan Barat itu dapat 60%, Kalimantan Tengah 40%. Nah dikalikan ini sesuai dengan yang tadi. Nah ini ditambahkan semua, yang total penjualannya ini ditambahkan semua, ini hasilnya. Yang Kalimantan Barat juga sama seperti itu. Ketiga bulan keduanya. Ya sampai situ aja. Itu maksud dari kata-kata yang 3 bulan kedua ini di macam ya kayak triwulan gitulah, triwulan kayak bahasa Jawa itu 3 bulan ke depan. Nah maksudnya itu tiga bulan ke depan itu bulan keduanya. Itu 3 bulan kedua tuh, jadi 3 bulan keduanya itu itu ini ketiga bulannya ketiganya, jadi itu selang setiap 2 bulan setiap 3 bulan itu sampai 4 kali itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan-kawan saya. Ini tentang metode semi-effect, di mana metode setengah rata-rata dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuantitas kecil. Pada metode ini dari sekelompok data dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua kelompok yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung 2 kali. Mungkin saya akan langsung masuk ke contoh soalnya. Oke, di sini langsung ke contoh soalnya. Nah, di mana ini adalah data penjualan PT Fani 2016 sampai 2021, yang mana penjualannya sekian. Nah, terus di sini ini adalah metode average, di mana average ini membagikan dua kelompok. Yang 2016, 17, 18 dibagi jadi kelompok pertama, dan 2019, 2020 dan 2021 menjadi kelompok kedua. Langsung saja ini kita totalkan hasil dari penjualan kelompok utama. Kita totalkan dulu. Hasilnya 520, terus kelompok kedua kita totalkan juga. Hasilnya 425. Nah, terus average ini untuk mencari data tengah. Jadi hasil total itu dibagi 3. 3 itu dibagi 3 tahunnya, 2016, 2017, 2018, berarti dibagi 3. Seperti ini. Total dibagi 3. Nah, jadi ini hasil average-nya. Terus yang di bawah juga sama. Hasil total dari kelompok kedua itu dibagi 3. Nah, terus hasilnya seperti ini. Nah, terus di sini, ini X-nya ini nanti untuk menghitung forecast-nya di tahun 2022. Di sini kan buatlah forecast tahun 2022. Nah, di sini untuk kelompok utama ini dimulai angka dari 0 pertamanya. Angka tengah itu 0, terus ke atas min 1. Terus ke bawah sampai ke bawah seterusnya itu sampai 1, 2, 3 dan 4. Baik, setelah mengetahui nilai tengah di kelompok pertama dan nilai tengah kelompok kedua, jadi kita sekarang langsung ke perhitungan nilai A dan nilai B. Langsung saja nilai A-nya adalah 173 333 3333.
Nah, terus nilai B-nya, ini cara menemukan nilai B, yakni nilai tengah kelompok utama itu dikurangi nilai tengah kelompok kedua, terus dibagi 3. Ini caranya. Nilai tengah kelompok utama dibagi nilai tengah kelompok kedua, terus dibagi 3. Jadi ini hasilnya 10, 5, 5, 5 sekian. Terus jadi langsung saja kita ke nilai Y. Nilai Y-nya. Nah, ini nilai Y-nya ini dengan rumus A ditambah B X. Jadi nilai A-nya berapa? Y. Nilai A-nya adalah 173. 173. Nilai B ini 10. 5, 5, 5, 5, 5. 6. X. Nah, X ini jangan lupa, ini X-nya ini nanti nilai A ditambah nilai B itu dikali X. Nah, ini kan. Nah, jadi penyelesaiannya untuk mengetahui forecast tahun 2022, yakni forecastnya, kita cari nilai X-nya dulu. Nilai X-nya ini itu sesuai urutan ya. Berarti min 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti tanggal 2021 4. Berarti tahun 2022 itu adalah 5. Jadi forecast tahun 2022, yakni cara menghitungnya ini ditambah buka kurung kedua dikali 5. Jadi hasilnya 2261111. Oke, jadi forecast pada tahun 2022 yakni totalnya adalah 226111. Oke, sekian dari saya contoh pembahasan dari metode semi average. Kita langsung lanjut ke metode momen. Jadi kan saya jelaskan tentang metode semi average. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode momen. Yang mana metode momen ini merupakan metode tren momen, yakni analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y yakni A ditambah BX sebagaimana telah diulas pada metode tren semi average tadi yang kita jelaskan. Dalam penerapannya, metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Perbedaan dengan metode tren semi average terletak pada pemberian skor X. Pada metode momen skor X dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke. Daripada kita kebingungan, mari langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, kita sudah ke contoh soalnya. Yakni data penjualan sama seperti tadi. Data penjualan PT Fani 2016 sampai 2021. Ini sekian, 2016 sekian. Nah, terus di sini buatlah bersama metode momen. Jadi forecast atau peramalan untuk tahun 2020 ini belum ditemukan. Jadi caranya langsung saja. XI, nilai X ini adalah sesuai rumus tadi ya. Kalau mulai di pertama itu 1 sesuai dari metode momen, 2, 3 dan 3. Nah, terus nilai X dikali nilai Y. Jadi nilai 0 ini dikali nilai 145. Ini saja. Nilai X dikali nilai Y. Terus hasilnya 0. Terus ke bawah kita tarik biar cepat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Terus kalau ingin menentukan nilai X kuadrat, yakni caranya nilai X kuadrat 2. Ya, hasilnya 0. Kita tarik. Jadi hasilnya seperti ini. Terus kita menentukan jumlah sigmanya. Jadi total penjualannya kita jumlahkan dulu.
Jadi hasilnya 630. Kemudian kita tarik ke samping untuk mengetahui jumlah semuanya. Oke, jadi kita telah menemukan kalau nilai X sigma X-nya adalah 6, nilai sigma X kali X-nya adalah 960, dan sigma X pangkat 2-nya ini adalah 14. Oke, langsung saja kita singkat ya. Dari penjumlahan sigma di atas yang kita tidak lakukan, maka kita akan menemukan, maka dari perhitungan di atas didapatkan dua persamaan, yakni sesuai formula yang di samping ya, pakai formula di samping. Bahwasanya sigma Y adalah 630. Terus N-nya adalah 4. 4 dimana dari 4-nya itu 2, 3, 4. Nah, ini jumlah tahunnya. Terus sigma XI yakni 6. Nah, terus yang di bawah ini X sigma XI, X kali I adalah 990. Terus sigma XI adalah 6, terus berarti 6A. Terus BX sigma X kuadrat, yakni adalah 14. Jadi, kemudian dari dua persamaan tersebut dicari nilai A dan nilai B dengan cara eliminasi ya. Nah, ini dengan cara eliminasi untuk mendapatkan fungsi persamaan tren nilai A, B, dan fungsi persamaan tren yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Jadi, dari hasil eliminasi tadi, saya pun tidak secara mendetail tentang cara eliminasi. Jadi langsung saja kita langsung ke hasil dari cara eliminasi tersebut. Ini bahwasanya nilai A mendapatkan 144. Terus nilai B mendapatkan nilai 9. Jadi langsung saja, sehingga persamaan trennya adalah, persamaan tren ini kan berarti Y, fungsinya Y A, nilai A itu ditambah BX, sama seperti yang tadi, semi efek tadi. Jadi Y sama dengan nilai A nya adalah 144. Maaf, ini tambah ya. Ditambah 144 ditambah 9X. Ini 144 ditambah 9 ya. Ditambah 9 terus dikali 4. Jadi hasilnya adalah 180. Jadi sehingga penjumlahan di 2021 adalah forecast penjualan tahun 2021 adalah 180. Sekian dari saya tentang metode memak. Wallahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya. Ini saya akan menjelaskan anggaran biaya produksi. Pengertian anggaran biaya produksi yakni anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran bahan baku terbagi menjadi dua jenis, yakni anggaran pemakaian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Langsung ke slide selanjutnya, yakni contoh anggaran pemakaian bahan baku. PT BJ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kemeja formal pria dengan bermerek. Pada akhir bulan November 2016, manajemen PT BJ hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi kemeja bermerek untuk di bulan Januari 2017. Bisa kita lihat bersama di tabel bahwa penjualan atau unitnya sebesar 2000, persediaan akhir barang jadi 500, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2500. Persediaan awal barang jadi 200, jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 2300. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk menjual satu unit kemeja
adalah 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya sebesar 40.000, sedangkan harga 1 buah kancingnya sebesar 1.500. Anggaran pemakaian bahan baku. Bisa kita lihat lagi di tabel bahwa jumlah produksi barang jadi pada kain sebanyak 2.300, standar kebutuhan bahan baku per unitnya 2, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebesar 4.600, harga bahan baku per unitnya 40.000, sehingga total biaya bahan baku produksinya sebanyak 1.048.000 rupiah. 1.084.000 rupiah ini didapatkan dari harga bahan baku per unit dikali jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, sehingga mendapatkan hasil 1.084.000 rupiah. Dan untuk kancing, jumlah produksi barang jadi sebanyak 2.300, standar kebutuhan bahan baku per unitnya 8, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 18.400, harga bahan baku per unitnya 1.000, sehingga total biaya bahan baku produksi 20.600.000. 20.600.000 ini didapatkan dari harga bahan baku per unit dikali jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, sehingga total biaya bahan baku produksi untuk kancingnya 20.600.000. Selanjutnya masuk ke anggaran pembelian bahan baku. Untuk tabelnya bisa kita lihat sama dengan contoh pembelian bahan baku juga. Dan untuk anggaran pembelian bahan baku, jika persediaan bahan baku awal dan akhir, yakni bisa kita lihat lagi pada tabel bahwa tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari untuk kain 200, sedangkan untuk kancing 400.000. Untuk tanggal 31 Januari untuk kainnya sebanyak 300 dan untuk kancingnya sebanyak 300 juga. Dan untuk kejelasannya bisa kita lihat pada tabel. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kain sebanyak 4.600. Persediaan akhir bahan baku produksi sebanyak 300. Jumlah kebutuhan bahan baku 4.900.000. 4.900.000 ini didapatkan dari 460 jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi ditambah persediaan akhir bahan baku produksi, sehingga mendapatkan 4.900. Persediaan awal bahan baku sebanyak 200, jumlah bahan baku yang harus dibeli sebanyak 4.700. Di mana 4.700 ini didapatkan dari jumlah kebutuhan bahan baku dikurangi persediaan awal bahan baku. Harga bahan baku per unit sebanyak 40.000, dan total biaya pembelian bahan baku untuk kainnya sebanyak 1.088.000 rupiah. Di mana 40.000 rupiah harga bahan baku per unit dikalikan jumlah bahan baku yang harus dibeli, sehingga total biaya pembelian bahan baku untuk kainnya sebanyak 1.088.000 rupiah. Dan untuk kancingnya, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebanyak 18.400, persediaan akhir bahan baku produksi sebanyak 300, jumlah kebutuhan bahan baku 18.700. 18.700 ini didapatkan dari persediaan akhir jumlah bahan baku yang harus dibeli 18.300. 18.300 ini didapatkan dari 18.700 jumlah kebutuhan bahan baku dikurangi persediaan awal bahan baku. Harga bahan baku per unitnya sebanyak 1.500, dan total biaya pembelian bahan baku untuk kancingnya sebanyak 20.450.000. 20.450.000 ini didapatkan dari jumlah bahan baku yang harus dibeli dikali harga bahan baku per unit 1.500, sehingga mendapatkan hasil 20.450.000. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya Ahmad Fauzi ingin memaparkan tentang biaya tenaga kerja langsung.
biaya tenaga kerja langsung adalah bagian dari upah atau gaji yang dapat secara khusus dan konsisten ditugaskan atau berhubungan dengan pembuatan produk. Urutan pekerjaan tertentu atau penyediaan layanan juga kita dapat mengatakan hal-hal adalah biaya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja yang benar-benar membuat produk pada produksi. Dalam biaya tenaga kerja langsung kita perlu memiliki waktu kerja dan upah yang akan dibayarkan kepada pekerja untuk dapat menghitung biaya tenaga kerja langsung seperti dalam formasi ini. Nah, gaji dan upah. Gaji karyawan adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan tetapi tetap perusahaan. Misalnya pimpinan, karyawan administrasi yang gajinya dihitung bulanan. Untuk menghitung gaji didasarkan pada kartu hadir. Upah adalah biaya yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan berdasarkan pada jumlah jam kerja dan pembayarannya bisa dilakukan mingguan atau pembayarannya dapat didasarkan pada unit yang dihasilkan. Untuk menghitung upah didasarkan pada kartu jam kerja karyawan. Dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan jam kerja karyawan. Pembayaran secara upah diberikan kepada tenaga kerja langsung di pabrik yang langsung berhubungan dengan pembuatan produk. Penentuan biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, perencanaan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, menggambarkan isi pekerjaan dari pekerjaan dengan menunjukkan keterampilan pengetahuan. Yang ketiga, pencocokan pekerjaan dengan karyawan. Contoh soal. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tenaga kerja penerimaan upah sebesar 240 per hari untuk 7 jam kerja. Misalnya rata-rata seorang tenaga kerja bisa menghasilkan 12 per jam. Oleh karena itu, upah per jamnya adalah sebesar 50. Upah per harian dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari 4.200.000 atau 12 kali 8. Dalam cara ini misalnya ditentukan tarif upah sebesar 45 per jam untuk tenaga kerja yang dihasilkan 14 jam atau kurang dan 65 per jam untuk tenaga kerja yang menghasilkan 16 jam. Sehingga upah per jam tenaga kerja dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 65 dikali 16 sama dengan 1.400.000 per jam. Sedangkan jika tenaga kerja 1.040.000 per jam. Sedangkan jika tenaga kerja hanya dapat menghasilkan 12 jam, maka upah per unit jam akan dihitung sebagai berikut, 45 dikali 12 sama dengan 540. Baik, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead produksi. Pengertian pada anggaran biaya overhead produksi: anggaran biaya overhead pabrik atau yang disebut itu overhead produksi adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, yang meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat di mana biaya tersebut terjadi. Biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung yang biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga itu tujuan anggaran dari biaya overhead pabrik.
Secara umum, anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai alat pedoman kerja, perkoordinasian kerja, pengawasan kerja yang dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan secara khusus, tujuan penyusun anggaran biaya overhead pabrik adalah pertama itu mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Terus yang kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Terus yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Terus yang terakhir itu sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Contoh, pada PT EBAC hendak menyusun anggaran biaya overhead pabrik atau produksi untuk bulan Januari 2017. Berikut anggaran produksi untuk bulan Januari 2017. Anggaran produksi PTBA untuk periode 2017, nama produk ini DW, penjualan unit sebesar 2000, persediaan akhir barang jadi 500, terus jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2500, terus persediaan awal barang jadi 200, terus yang terakhir jumlah barang jadi yang akan diproduksi 2300. Jadi produksi kemeja DW dilakukan oleh dua departemen. Pertama, departemen penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai departemen penjahitan per jamnya sebesar 6.000. Terus kedua, departemen pengemasan. Diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas satu kemeja pria. Honor untuk pegawai departemen pengemasan per jamnya sebesar 4.800.